Hari itu, langit mendung seperti menyembunyikan sesuatu. Seseorang baru saja dimakamkan di ujung desa. Lelaki tua, pakaian lusuh, tubuhnya kurus, dan matinya pun sepi, tak banyak yang peduli. Tak ada pelayat yang menangis, tak ada sanak yang mendoakan panjang. Beberapa warga bahkan berbisik di sela-sela pemakaman. Dia itu tukang tidur di masjid, boro-boro sholat, datang pun jarang. Entah hidupnya buat apa, tak ada manfaat. Tanah ditimbun dengan cepat, doa dilantunkan seadanya. Namun, belum lama liang lahat itu tertutup, angin berembus pelan, langit mendadak cerah, sinar matahari menembus awan gelap, dan sesuatu mulai terjadi. Seorang anak yatim datang tergesa-gesa sambil memeluk selembar kertas. Ia menangis, lalu bersujud di atas tanah kubur itu, berucap dalam isak, "Ya Allah, inikah orang yang tiap bulan kirim uang sekolahku, tapi tak pernah menulis namanya?" Warga mulai saling pandang. Tak lama, seorang wanita tua berdiri, suaranya bergetar. "Dialah yang tiap malam meletakkan beras di depan pintu rumahku selama 10 tahun. Lalu seorang pemuda datang membawa secarik surat yang ia simpan di saku. Dia menyumbang pembangunan mushola kami. Tanpa nama, tanpa jejak, kini aku tahu siapa dia." Semua terdiam, luruh, terpukul. Lelaki lusuh yang mereka anggap hina, ternyata sedang membangun surga dalam diamnya. Yang mereka remehkan di dunia, sedang ditinggikan derajatnya di langit. Dan malam itu, seorang ulama bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat lelaki itu duduk di taman yang hijau, bercahaya, wajahnya berseri, dan suara yang lembut berkata, "Tak penting dikenal manusia, asalkan dikenali oleh Allah." Inilah kisah tentang lelaki yang disangka pendosa, tapi ternyata adalah kekasih Allah yang menyembunyikan amal hingga ke liang kubur. Simak kisah ini sampai akhir, karena ini bukan dongeng, tapi kisah nyata yang akan membuatmu menunduk dan bertanya, sudah seikhlas apa amal kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Harun, lelaki paruh baya yang tinggal di rumah kecil, tak jauh dari sungai. Kayu-kayu rumahnya sudah miring dimakan usia, atapnya bocor, dan dindingnya penuh tambalan plastik. Hampir setiap hari, Harun keluar rumah dengan baju yang sama, lusuh, bercorak kusam, dan kadang penuh tambalan. Ia berjalan lambat, memanggul karung kosong di punggung, menuju pasar atau sudut-sudut kota. Banyak yang melihat, tapi sedikit yang peduli. Bahkan lebih banyak yang mencibir. Si Harun lagi, kerjaannya cuma keluyuran bawa karung, udah tua, tak sadar diri. Katanya pernah kena kasus dulu, entah apa, mending dijauhi sajalah. Hanya sesekali terlihat di syaf masjid, tak pernah ikut kegiatan warga, tak pernah terlihat membawa sajadah atau kitab. Maka gelar-gelar pun disematkan kepadanya, pemalas, pendosa, bahkan ada yang berani menyebutnya hama masyarakat. Jika ada sumbangan pembangunan masjid diumumkan, Harun tak pernah disebut sebagai donatur. Jika ada pengajian atau tahlilan, Harun tak pernah hadir. Saat ada pembagian sembako dari pemerintah desa, Harun kadang datang, tapi berdiri di ujung, malu-malu, seperti tahu dirinya tak diinginkan. Uang rokok punya, tapi sedekah nggak pernah tuh. Begitulah. Manusia cepat memberi cap dari apa yang kasat mata. Yang tak diketahui orang adalah Harun selalu pulang larut malam. Ia mampir ke satu rumah dengan beras di tangan, meletakkan diam-diam di depan pintu, lalu pergi dalam senyap. Lalu ke rumah lainnya, menyelipkan amplop kecil berisi uang di sela pintu yang tak terkunci. Tapi tak ada yang melihat. Dan Harun pun tak pernah mengaku. Ia sering duduk di warung tua, minum kopi murahan, dan menatap anak-anak kecil yang lewat sambil tersenyum. Tak banyak bicara, tapi siapa sangka, beberapa dari anak-anak itu ternyata menerima bantuan uang sekolah setiap bulannya, tanpa tahu siapa pengirimnya. Harun menabung dari hasil memulung. Setiap hari, ia sisihkan lebih dari separuh penghasilannya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang bahkan tak tahu namanya.
Namun ia sadar, manusia tak peduli pada niat. Mereka hanya lihat rupa. Pernah suatu kali, Harun hendak menolong seorang ibu tua yang terjatuh di pinggir jalan. Tapi seorang lelaki malah menepis tangannya. "Jangan sentuh dia, kamu siapa? Udah tampang kumuh, sok baik pula." Harun hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mundur dan berlalu tanpa membela diri. Orang-orang hanya tahu permukaan, tak ada yang benar-benar mengenalnya. Dan mungkin memang itulah yang ia inginkan. Tak dikenal manusia, agar hanya Allah yang mencatatnya. Tapi siapa sangka, lelaki yang mereka remehkan, yang mereka anggap tak pantas masuk surga, justru sedang membangun rumah-rumah amal yang kelak menyelamatkannya dari panasnya siksa kubur. Namun, semua itu baru diketahui saat Harun wafat, saat nama yang selama ini dihina tiba-tiba menjadi nama yang membuat seisi kampung menangis dalam diam. Dan sejak itu, orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Harun dan apa yang telah ia sembunyikan seumur hidupnya. Hari itu hujan gerimis. Rumah kecil di ujung gang tampak senyap. Tak ada suara, tak ada lampu yang menyala. Tetangga mulai curiga. Salah satu warga, Pak Karim, akhirnya mengetuk pintu rumah Harun. Tapi tak ada jawaban. Bau tak sedap mulai tercium dari celah-celah papan. Dengan berat hati, ia mendobrak masuk bersama ketua RT. Dan di sanalah Harun ditemukan. Tubuhnya sudah membiru, terbaring kaku di atas tikar tua. Di sampingnya ada Al-Quran lusuh yang terbuka, dan sebuah kantong plastik berisi beberapa lembar uang pecahan besar, masih rapi. Ia wafat sendirian, tanpa keluarga, tanpa suara, tanpa seorang pun yang tahu. Berita wafatnya Harun tersebar cepat, tapi reaksi warga tak banyak. Kasihan sih, tapi ya memang begitu akhirnya orang kayak dia. Semoga Allah ampuni, entah amalnya ada atau tidak. Hanya segelintir orang yang datang ke pemakaman. Tak ada sanak saudara. Tak ada pelayat yang menangis. Beberapa orang hanya datang karena disuruh RT. Namun saat jenazahnya dibawa ke liang lahat, angin tiba-tiba berhenti. Awan mendung perlahan tersibak. Dan sinar matahari menembus tanah kubur Harun dengan cahaya yang hangat. Tak biasa, tak ada yang menyadari itu. Hingga satu persatu keanehan mulai terjadi setelah pemakaman. Beberapa jam setelah penguburan, takmir masjid mendatangi rumah ketua RT sambil membawa sebuah amplop besar. "Pak, ini aneh. Kami baru sadar ada surat wasiat yang dititipkan almarhum Harun sejak setahun lalu. Katanya baru boleh dibuka setelah ia wafat." Ketua RT membuka surat itu. Tangannya gemetar saat membaca, "Aku Harun bin Yusuf. Aku tak punya apa-apa di dunia ini kecuali sedikit hasil dari memulung dan pekerjaan serabutan. Tapi aku ingin hartaku jadi saksi kebaikan. Selama 12 tahun, aku menabung diam-diam. Uang ini untuk membangun mushola kecil di kampung nelayan, tempat anak-anak tak pernah kenal azan. Aku tak ingin nama musholanya pakai nama aku. Aku hanya ingin amal ini sampai tanpa dikenal. Ini tabungan akhiratku." RT tak bisa berkata-kata. Ia membuka amplop kedua, berisi buku rekening dan saldo puluhan juta rupiah. Itu belum seberapa. Malam itu, satu persatu anak-anak yatim datang ke rumah ketua RT. Mereka masih kecil, berpakaian putih bersih. "Pak RT," kata salah satu dari mereka, "kami mau tahlilan untuk Paman Harun. Dia yang selama ini bayarin uang sekolah kami." "Apa? Harun?" "Iya, tapi katanya jangan pernah bilang siapa-siapa. Baru boleh setelah dia wafat." RT terdiam, matanya basah. Ia menatap wajah anak-anak itu. Mereka bukan satu atau dua, ada 9. Semua yatim. Semua menyebut nama Harun sebagai pemberi yang tak pernah terlihat. Keesokan harinya, warga mulai berdatangan ke rumah Harun. Mereka ingin tahu, ingin memastikan
dan ingin minta maaf, tapi Harun telah tiada. Dan yang tertinggal hanyalah rumah reot, yang kini tak lagi terlihat hina, tapi menjadi saksi bisu keagungan hati seorang hamba yang selama ini mereka remehkan. Sejak itu, nama Harun disebut-sebut di masjid, tapi bukan sebagai pendosa, melainkan sebagai wali yang tersembunyi dari pandangan manusia. Malam setelah Harun dimakamkan, suasana kampung berubah. Tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi tawa sinis saat menyebut namanya. Semua terdiam, seperti dicekam rasa bersalah yang baru mereka sadari terlambat. Tapi kisah Harun tak berhenti di liang kuburnya. Malam itu, seorang ulama kampung bernama Ustadz Salman tertidur dengan gelisah. Sebelum terlelap, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia sendiri pernah ikut berprasangka pada Harun. Bahkan pernah membahasnya di pengajian, tanpa menyebut nama, tapi dengan nada menyindir yang jelas. Dalam tidurnya, Ustadz Salman bermimpi. Ia melihat sebuah taman yang luas, sangat indah. Tak pernah ia lihat dalam hidupnya. Di tengah-tengah taman itu, ada seorang lelaki duduk bersandar di bawah pohon besar. Wajahnya tenang, pakaiannya bersih, dan senyumnya meneduhkan. Itu Harun. "Assalamualaikum Ustadz," ucapnya lembut. Ustadz Salman tergagap dalam mimpi itu. "Anta Harun?" Harun tersenyum. "Iya, jangan khawatir. Aku sudah dimaafkan, bahkan sebelum manusia sempat memaafkan." "Taman ini, apa ini surga?" Harun memandang sekeliling. "Ini bukan surga yang abadi, tapi inilah rahmat Allah di alam kubur bagi hamba yang berusaha sembunyi dari pujian manusia." Ia menunjuk ke arah langit. "Aku tak pernah ingin dikenang. Aku hanya takut jika amalku diketahui orang, niatku ternoda. Dunia tak mengenal siapa aku, tapi Rabbku tahu segalanya, dan itu cukup." Air mata Ustadz Salman jatuh dalam mimpinya. Ia ingin berbicara lagi, tapi Harun berkata pelan, "Bangunlah dan ingatkan mereka bahwa tak semua yang tampak hina benar-benar hina." Tiba-tiba taman itu lenyap, dan Ustadz Salman terbangun dalam kondisi menangis. Ia langsung berwudu, lalu memanggil istrinya. "Mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, ini peringatan dari Allah." Pagi harinya, ia naik mimbar usai sholat subuh. "Wahai jamaah, malam tadi aku bermimpi tentang Harun. Ia tenang, bahkan lebih tenang dari orang-orang yang mati dalam pelukan keluarga. Jangan pernah kita ulangi kesalahan ini." Berapa banyak Harun yang kita remehkan, hanya karena penampilan mereka tak seperti kita. Tangis pecah dari saf-saf jamaah. Tak sedikit yang menangis terisak. Ada yang menutup wajah, ada pula yang menunduk dalam-dalam. Sejak hari itu, mushola yang dibangun dari tabungan Harun diberi nama Baitul Ikhlas. Meski tak pernah memakai nama dirinya, semua orang tahu siapa yang memulai. Dan setiap malam Jumat, anak-anak yatim yang pernah disantuninya berkumpul di mushola itu. Mereka membacakan Yasin dan tahlil untuk lelaki yang mereka panggil Paman Harun. Doa mereka tak pernah putus, sebab meski Harun telah tiada, keikhlasannya masih hidup, mengalir, meneduhkan, mengajarkan bahwa manusia boleh saja tak tahu siapa kita, tapi Allah tak pernah tertipu oleh wajah, ucapan, atau pujian semu. Di alam kubur, Harun hidup dalam kedamaian yang tak tergambarkan, bukan karena ia banyak dikenal, tapi karena ia dikenal oleh Tuhan dengan niat yang tak tercemar. Hari-hari berlalu setelah wafatnya Harun, namun bukan kesedihan yang tertinggal di hati warga kampung itu, melainkan renungan yang dalam, mengguncang keyakinan lama mereka yang selama ini dibangun atas prasangka. Wajah Harun kini terpatri dalam ingatan, bukan sebagai lelaki kumuh yang tak pernah ke masjid, tapi sebagai sosok suci yang mengajari makna keikhlasan, tanpa pernah bicara sepatah kata. Ustadz Salman
yang dulu juga pernah mencibir Harun dalam hatinya, kini menjadikan kisah itu sebagai pelajaran wajib di setiap pengajiannya. Saudaraku, ucapnya dalam sebuah khutbah Jumat, seandainya Allah membuka semua catatan amal manusia, niscaya kita akan terkejut. Banyak orang yang disanjung di dunia ternyata tak punya apa-apa di sisi Allah, kecuali lembaran kosong penuh harapan palsu. Dan bisa jadi, orang yang tak pernah kalian sebut namanya dalam doa, justru menjadi kekasih Allah karena keikhlasannya yang tersembunyi. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, Harun adalah cambuk bagi kita semua, bahwa kita terlalu sering menilai dari luar. Kemudian ia membacakan sebuah hadits yang menukik dalam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadits riwayat Muslim. Kalimat itu menggema di langit-langit mushola Baitul Ikhlas. Sunyi, semua terdiam, seakan hati mereka sedang diajak berdialog secara pribadi oleh Tuhan. Setelah khutbah itu, banyak warga mulai berubah. Mereka yang dahulu merasa bangga dengan jubah indah, mulai memeriksa hatinya yang penuh pamer. Yang biasa bersedekah dengan mengunggah foto, mulai belajar memberi diam-diam. Yang dulu mudah menuduh, kini lebih banyak diam dan berpikir sebelum berkata, jangan-jangan aku ini si penuduh, bukan yang diuji. Jangan-jangan aku ini yang terlihat baik, tapi kosong di dalam. Dan pada malam harinya, seorang remaja bernama Akmal, yang dulu paling sering mengejek Harun, menangis dalam sujudnya. Ia menulis satu kalimat di dinding kamarnya, berbuat baik diam-diam, agar hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang membalas. Begitu banyak yang berubah, tapi perubahan terbesar justru terjadi di dalam diri mereka. Karena Harun tak hanya meninggalkan mushola atau kenangan, ia meninggalkan cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menilai luar, tapi lupa merawat dalam. Terlalu cepat menghukum orang dari baju dan kebiasaannya, tapi lupa bahwa amalan tertinggi justru tak bisa dilihat mata. Ketika Harun hidup, orang-orang menghindarinya. Tapi setelah wafat, mereka mencari jejaknya, ingin tahu lebih dalam, ingin meminta maaf, tapi sudah terlambat. Kisah ini mengajarkan satu hikmah besar. Amal terbaik adalah yang tak terlihat, dan orang paling mulia bisa jadi adalah orang yang tak kita hiraukan, karena Allah tak menimbang sebagaimana manusia menimbang. Allah Maha melihat, bahkan ketika seluruh dunia memalingkan pandangan. Malam itu, angin berhembus pelan di pemakaman desa. Batu nisan Harun berdiri sederhana, tanpa ukiran mewah, tanpa nama besar. Hanya satu tulisan kecil tertempel di atasnya. Segala sesuatu yang tersembunyi, kelak akan dibuka oleh Allah. Beberapa anak yatim datang diam-diam. Mereka menaburkan bunga sambil berdoa dalam isak pelan. Tak ada kamera, tak ada sorotan, hanya cinta dan balasan tulus atas cinta. Ustadz Salman ikut menunduk di sana. Ia tak berkata banyak, hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, rahmatilah Harun, dan jadikan kami orang-orang yang Engkau lihat dengan kasih, bukan karena wajah atau suara kami di hadapan manusia, tapi karena amal yang kami persembunyikan di hadapan-Mu." Lalu ia menatap ke arah langit, seperti ingin menyampaikan sesuatu. "Harun, Kau telah mengajari kami sesuatu yang tak bisa didapat dari banyaknya ceramah, bahwa keikhlasan lebih berat daripada berjuta kata, dan bahwa amal terbaik adalah yang tak diberitakan." Kisah ini adalah cambuk bagi kita yang terlalu cepat menilai, yang merasa suci karena ibadah yang terlihat, yang bangga saat dikenal dermawan, tapi lupa bahwa Allah menilai niat, bukan jumlah. Berapa banyak amal yang sia-sia karena pujian? Berapa banyak ibadah yang hancur karena ingin dilihat manusia? Sedang Harun
seorang lelaki yang kalian kira pendosa, justru sedang tersenyum dalam nikmat kubur karena sedekahnya yang tak seorang pun tahu. Saudaraku, hari ini jangan sibuk menilai siapa yang masuk surga, tapi sibukkanlah diri memperbaiki hati agar pantas dicintai Pencipta semesta. Dan jika kamu ingin meniru Harun, maka mulai hari ini bersedekahlah diam-diam, beribadahlah tanpa mengharapkan pujian, dan simpan amalmu seolah itu hadiah rahasia untuk Allah semata. Jika kalian sedang diuji oleh hinaan dan prasangka manusia, ingatlah kisah Harun, bahwa yang hina di mata manusia bisa jadi sedang dimuliakan di sisi Allah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan menjadi jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran berharga, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini, dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.